Salam Salam awas. awas. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Panwaslu Kecamatan Jetis, pada acara Bincang-Bincang Pemilu. Pada pertemuan kali ini, di samping kanan saya sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Kordif PPPS. Nanti untuk lebih jelasnya, kita akan bertanya langsung sama beliau. Baik, Bu Erni, monggo perkenalkan diri, Bu. Iya, Ya. salam awas. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Panwaslu Kecamatan Jetis. Saya Erni Nurhayati, Divisi Pendidikan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Ya, bincang-bincang pemilu kali ini melanjutkan edisi sebelumnya di mana kami sudah berbicara tentang penanganan pelanggaran. Baik, Bu Erni, kita langsung aja, Bu, supaya acaranya bisa bermanfaat bagi audiens. Baik. Bagaimana, Bu, cara menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslu Jetis? Oke. Ketika ada masyarakat atau peserta pemilu yang ingin menyampaikan adanya dugaan pelanggaran pemilu, dapat datang langsung ke Kecamatan Jetis. Nanti di sana ada petugas kami bagian penerimaan laporan yang akan mencatat atau menerima laporan dari warga masyarakat ataupun peserta pemilu lainnya. Ya. Selanjutnya, apakah pelapor hanya memberikan laporan saja tanpa melengkapi dengan bukti-bukti, Bu? Tidak. Di sini pelapor bisa menyampaikan laporan kepada petugas penerima pelaporan, lalu petugas menerima laporan mengisi formulir model B1. Jadi nanti pelapor akan diarahkan untuk mengisi formulir model B1. Nanti di sana pelapor atau bila ada kuasa hukumnya akan menandatangani formulir laporan B1 juga. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Bu Erni, siapa saja sih warga masyarakat yang bisa menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu? Ya, yang bisa menyampaikan dugaan laporan pemilu, dugaan pelanggaran ya, dugaan pelanggaran pemilu itu satu, ada warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih atau yang sudah pernah menikah. Ya, walaupun usianya belum 17 tahun tapi sudah menikah atau sudah pernah menikah, itu bisa melaporkan. Yang kedua itu peserta pemilu. Dalam hal ini ada caleg atau perseorangan atau juga dari partai politik. Dan yang ketiga ada yang disebut sebagai pemantau pemilu. Jadi tiga itu ya, Bu, Ya, tiga. Jadi warga yang sudah memiliki hak pilih, kemudian peserta pemilu, baik partai politik maupun perorangan, kemudian yang ketiga adalah pemantau pemilu. Bu Erni, setelah laporan disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Jetis, tentu ada prosedur yang akan ditempuh oleh Panwaslu Kecamatan Jetis. Apa saja itu? Dalam menerima dugaan laporan pelanggaran pemilu, nanti petugas penerima laporan akan menyampaikan laporan tersebut kepada kami. Dan di sana kami akan mulai mengkaji laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Dan untuk waktunya kami diberikan waktu oleh undang-undang 2 hari, selama 2 hari. Setelah penerimaan Setelah laporan. penerimaan laporan sampai kepada kami. Nah, ini menarik ini, Bu Erni. Kan Panwaslu Kecamatan Jetis akan melakukan kajian awal. Nah, kajian awal itu dilakukan untuk mengetahui apa, Bu Erni? Ya, kajian awal dilakukan untuk mengetahui jenis dugaan pelanggaran pemilu apa yang bisa kita temukan dari hasil laporan dugaan pelanggaran pemilu. Tapi di situ juga ada hal-hal atau syarat-syarat yang harus diamati dalam kajian awal tersebut. Yang pertama, apakah laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut sudah memenuhi syarat formil ataupun material, dan nanti juga apakah ada apa jenis dugaan pelanggaran yang akan kita temukan di sana nanti. Baik. Jadi ini menarik karena Bu Erni menyampaikan ada syarat formil dan syarat material. Kalau boleh tahu, Bu Erni, boleh nggak dijelaskan kepada kita syarat formil itu apa saja sih, Bu? Dalam syarat formil itu, yang pertama ada nama atau ada nama alamat pelapor dan terlapor, juga ada waktu penyampaian pelapor. Waktu penyampaian pelaporan dugaan pelanggaran pemilu itu tidak lebih dari 7 hari
sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran pemilu. Jadi kalau misalnya dugaan pelanggarannya diketahui 8 hari, berarti sudah tidak Sudah memenuhi kadaluarsa, sudah tidak kadaluarsa atau memenuhi tidak syarat. syarat. Oke. Selanjutnya mungkin Bu Erni perlu dijelaskan kepada kita semua. Syarat material itu apa sih, Bu? Syarat-syarat material dalam melakukan kajian awal seperti yang tadi saya sebutkan, kita kan akan melihat apakah laporan tersebut memenuhi syarat material ya. Ya. Syarat material satu, ada waktu dan tempat dugaan pelanggaran pemilu, waktu dan tempat ya. Ya. Dan yang kedua, ada uraian kejadian. Dan di sini uraian kejadian itu memang harus rinci sekali, kapan, di mana, siapa, kepada siapa gitu ada. Lalu yang ketiga itu yang paling penting, ada bukti-buktinya. Ada bukti-bukti. Ya, ada bukti. Oke. Baik. Nanti setelah misalnya dugaan pelanggaran itu memenuhi syarat formil dan material. Ya. Nah, kemudian kan tadi Bu Erni menyampaikan ada jenis dugaan pelanggarannya. Iya. Boleh nggak disampaikan kepada kita, Bu? Jenis dugaan pelanggaran itu apa saja? Ada beberapa jenis dugaan pelanggaran pemilu. Ya. Yang pertama, tindak pidana pemilu. Ya. Lalu ada pelanggaran administrasi. Ya. Yang ketiga ada pelanggaran kode etik. Dan yang keempat ada pelanggaran undang-undang lainnya. Oke. Baik, Bu Erni. Pertanyaan berikutnya mungkin ini sangat menarik juga bagi kita untuk kita pahami. Kesimpulan apa sih yang akan dihasilkan oleh Panwaslu Kecamatan Jetis dalam kajian awalnya? Ya, ketika kita mengadakan kajian awal, itu akan mendapatkan kesimpulan yang dihasilkan dalam kajian awal, akan ada laporan, apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material, serta jenis dugaan pelanggaran pemilu. Oke. Lalu apakah tidak memenuhi syarat formil dan material? Ya. Ketika hasil kajian menunjukkan bahwa laporan dugaan pelanggaran itu memenuhi syarat formil dan material, apakah juga akan disingkapkan atau diungkapkan mengenai jenis dugaan pelanggarannya? Bisa. Nanti setelah kajian awal, kita bisa menentukan apakah hasil dugaan pelanggaran itu merupakan tindak pidana pemilu, atau pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, atau pelanggaran undang-undang lainnya. Nanti bisa kita simpulkan di sana. Bu, kalau boleh tahu siapa saja sih yang terlibat untuk memutuskan hasil kajian awal? Iya. Dalam melaksanakan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu, di kecamatan khususnya ada 3 komisioner. Dan 3 komisioner inilah yang bisa memutuskan hasil dari kajian awal. Terdiri dari ketua dengan 2 orang anggota. Ya, jadi semuanya sama-sama menyampaikan pendapatnya tentang dugaan laporan yang ada. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Erni atas informasinya. Oh iya, sama-sama Pak. Luar biasa penyampaiannya. Kami harapkan Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu menemukan dugaan pelanggaran pemilu dan Bapak Ibu memutuskan untuk melaporkannya ke Panwaslu Kecamatan Jetis, Bapak Ibu sudah tahu syarat formil, Bapak Ibu sudah tahu syarat material yang harus dipenuhi, sehingga dugaan laporan Bapak Ibu itu bisa ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Jetis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga postingan ini, semoga konten ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan kami berharap bila Bapak Ibu membutuhkan informasi tentang kepemiluan, khususnya tentang pengawasan pemilu, bisa menghubungi kami Panwaslu Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Atas perhatian Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata kami mengucapkan salam awas.